Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Wabarakatuh. Salam dan hebat, salam guru penggerak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan seorang kepala sekolah, di mana beliau adalah salah satu kepala sekolah favorit di Desa Taro, dan beliau adalah salah satu kepala sekolah yang saya idolakan karena beliau mampu mengambil suatu keputusan-keputusan yang sangat sulit, di mana seringkali keputusannya itu harus diputuskan dan harus menguntungkan banyak pihak. Nah, beliau adalah kepala sekolah di MWP Resi Makandio Taro, dan begitu juga beliau adalah salah satu guru senior di tempat saya mengajar. Nah, baik, selamat pagi Pak De. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak De? Ya, cukup baik ya. Apa yang kita harapkan ya, dari pagi baru bangun ya sudah kita doa supaya apa yang kita akan lakukan dapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang biasa itu ya, Pak Du. Baik, terima kasih Pak De. Jadi sebelum saya lanjut, mungkin Pak De bisa sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu, sehingga nanti percakapan yang akan saya lakukan itu menjadi lebih lancar. Silakan Pak De. Terima kasih. Jadi pada hari ini kami merasa berbangga hati karena mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh teman saya. Ini namanya Pak Putu Hermawan. Jadi apa yang jadi tugasnya beliau, jadi kesempatan hari ini akan menemani saya sesuai dengan harapan beliau. Mudah-mudahan itu dapat saya terpenuhi. Makasih Dokter. Ya baik, hari ini mungkin saya minta waktunya sedikit ya Pak De ya. Jadi mudah-mudahan Pak De berkenan untuk berbagi mengenai bagaimana cara mengambil keputusan-keputusan yang nantinya akan saya jadikan pedoman pada saat nanti saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Pastinya akan dihadapkan dan diberikan kesempatan nanti untuk memimpin suatu pembelajaran pada khususnya, sehingga nanti saya memiliki sebuah
senjata atau sebuah pengalaman nanti. Nah, baik, yang pertama Pak De ya, mungkin bisa ceritakan sedikit apa suka duka menjadi kepala sekolah. Nah, itu dulu. Nah, terima kasih Pak Putu. Jadi selama saya ditugaskan sebagai kepala sekolah, itu dari tahun 2000, kalau melihat atau sering disebut dengan istilah perjalanan, suka dan duka itu seiring dengan waktu pasti ada. Jadi kalau memang kita lihat di sukanya, karena kita memiliki kualifikasi, dapat tempat, dan itu juga menjadi suatu kenyamanan. Karena apa yang menjadi keinginan kita, jadi bisa tercapai. Itu dari sukanya, karena kualifikasi. Kemudian kalau dari dukanya, karena pengalaman kita juga yang menjadi kendala. Kita juga pertama kali menjadi kepala sekolah, barangkali kalau dilihat dari teori yang gampang sekali, tapi kalau dari segi prakteknya itu, wah, teman-teman kepala sekolah yang lain pasti merasakan juga. Itu pertama ya, kita akan memanajemen suatu lembaga, itu tidak bisa dilihat satu sisi, itu harus secara menyeluruh, baik cara fisiknya, baik cara personalnya, dan juga yang lainnya terkait dengan hubungan-hubungan kita dengan pihak-pihak lain. Itu sangat memerlukan suatu pemikiran. Itu rasakan bahwa tidak bisa kita pikirkan dalam satu menit, 1 jam pun itu masih kurang kiranya. Nah, itu dari segi dukanya. Dan apalagi ya sering disebutkan oleh teman-teman guru dan lain sebagainya, kalau kita mendata, guru-guru juga banyak yang merasa kendala terhadap apa yang menjadi tugasnya, karena kita mengurus benak hidup gitu ya. Beda sekali dengan mengurus seperti saya di Gianyar, dia yang paling sering dilihat itu adalah seninya, itu lebih gampang. Kalau seni patung itu kayu mau jadikan apa, itu biar seni juga sesuai dengan dirinya sendiri. Kalau manusia itu akan kita jadikan memanusiakan manusia, itu sangat sulit sekali. Apalagi dari segi karakter yang akan kita bina itu juga terlalu banyak dan memiliki suatu latar belakang juga yang berbeda-beda. Itu bagus. Oke. Ya, jadi pada intinya ketika jadi kepala sekolah, mungkin karena sudah bertahun-tahun, antara suka dan dukanya pasti ada ya Pak Dia. Jadi mungkin duka terbesar karena memang kita mengelola sumber daya manusia yang memang itu bukan benda mati ya. Mungkin di sana ada sedikit ya duka yang mungkin kita alami. Nah, baik, terkait dengan tadi Pak Dia ada suka dan dukanya tadi. Nah, selama mungkin Pak Dia jadi kepala sekolah itu pernah apa tidak mengalami masalah yang menimbulkan dilema di dalam penyelesaiannya? Mungkin ada masalah-masalah tertentu yang di dalamnya mengandung dilema. Nah, jika ada, mungkin contohnya seperti apa dan bagaimana menyelesaikannya? Terima kasih Pak Putu. Jadi kalau dilihat dari dilema, selama saya menjadi atau ditugaskan sebagai kepala sekolah, itu ada yang menjadi dilema sekali. Terutama kalau kita lihat dari segi siswa, sangat banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadikan kita dilema dengan guru BK, dengan wali kelas, termasuk dengan kepala sekolah. Pertama, contohnya kalau siswa yang ada IQ-nya yang rendah, kemudian lagi males, kemudian lagi kurang sopan dan lain sebagainya, itu sangat dilema sekali. Cara pembinaan itu tidak bisa kita lakukan dalam 1 hari. Barangkali itu lebih dari 1 semester kita bina dan kita berikan pemahaman. Ini termasuk guru BK dan wali kelasnya juga sangat berupaya sekali supaya bagaimana menjadikan siswa itu sadar dengan dirinya dan mau belajar.
Itu. Kemudian yang kedua dari segi guru, mungkin kepala sekolah yang lain juga mengalami. Misalnya ada guru yang ya katakanlah kami di khususnya di Bali itu lebih banyak adanya upacara dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi suatu alasan untuk tidak hadirnya gitu. Kemudian ada juga guru yang memang ke sekolah tapi tidak mau ke kelas, gini ada juga. Kemudian tipe yang berikutnya ada juga guru yang tidak sama sekali hadir gitu ya, dengan alasan berbagai macam alasan tiap harinya. Itu juga menjadi dilema. Kemudian kami untuk mengatasi hal tersebut memang perlu kehati-hatian. Pertama kami melihat dari regulasi yang ada, kemudian kita kaitkan dengan dari segi dampak sosialnya, dan itu sering kami lakukan, dan itu juga ada yang memang kami harus ambil tindakan tegas. Kemudian ada juga yang kami lakukan dengan perasaan hati nurani. Itu tergantung daripada sikap pribadinya. Kalau memang tidak bisa diarahkan dan dibina, ya otomatis kami ambil tindakan tegas, dan itu memang dengan istilah ya kerennya kan tidak dengan hormat. Itu aja yang dapat kami lakukan. Mungkin hal-hal yang lain juga banyak yang terkait, tapi dapat kami selesaikan walaupun tidak dalam waktu yang singkat, dan kami juga memerlukan waktu yang dalam pembelajaran daripada karakter dan situasi kondisi sosial daripada guru bersangkutan. Jadi kalau saya orekkan sedikit, itu ternyata sangat kompleks Pak ya. Jadi masalah yang dihadapi baik itu dari siswa dan dari guru itu selama ini sudah kompleks. Nah, hanya saja di sini kalau boleh saya garis bawahi, itu ada sebuah dilema antara kita mau menjalankan aturan, ya sudah pasti karena ada guru malas, siswa gini ya cara aturan kita kan harus tegas. Tetapi di satu sisi ya karena itu kita ajak berjuang selama ini, kemudian karena mungkin ya kita belum mampu memberikan hal yang sepadan kepada mereka, artinya antara yang dia lakukan mungkin dengan apa yang kita berikan belum seimbang, maka kita di sana ada dilema kasihan juga kita apabila kita harus memecat dan lain sebagainya, mengingat ya juga dari segi disiplin guru kalau seperti ini kan sudah di luar dari itu kalau kita atur. Nah baik, di sini ada dua dilema, berarti dilema aturan dengan kasihan. Nah baik, ketika ini saya fokus ke guru yang seperti malas ke kelas, dan ini mau diberhentikan juga sulit, mau dilanjutkan juga mungkin sulit. Kira-kira pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan seperti apa? Apakah mungkin tetap mempertahankan dia, atau mungkin ya pokoknya ngambil tindakan langsung pecat gitu kalau ketemu seperti itu Pak? Baik, jadi pengalaman kami dan itu fakta sekali. Jadi pertama ada guru yang hal seperti itu, jadi sebagai uji cobanya kami terpaksa diberikan 0 jam sementara. Kemudian dari 0 jam itu bagaimana responnya dan bagaimana tindakannya ya kami akan pelajari juga. Kalau memang dalam kurun waktu ya 1 semester itu dari 0 jamnya bisa memperbaiki situasi kondisi pribadinya, ya kami manfaatkan kembali. Kalau memang tidak ya terpaksa. Jadi apa yang menjadi regulasi yang semestinya kami ambil ya kami harus ambil keluarkan. Ya berarti dilakukan kegiatan uji coba dulu Pak ya, jadi mengurangi jamnya, atau kalau memang dia sudah berubah ya kita tentukan keputusan yang apa lagi selanjutnya. Nah kira-kira menurut Bapak itu efektif nggak Pak? Nah jadi apakah efektif nggak keputusan yang tadi sudah Bapak lakukan itu? Jadi yang saya lakukan selama ini termasuk efektif.
karena secara tidak langsung kami juga memberikan pembinaan dan memberikan arahan-arahan, walaupun secara finansial itu belum mencukupi, tetapi karena kami khususnya di sekolah kami memiliki ini lebih banyak istilahnya ada kesegiatnya, istilahnya ya pengabdian, ya otomatis kami tegaskan di pengabdian, walaupun itu secara finansial kembali saya sampaikan itu masih belum memungkinkan gitu. Ya, super sekali Pak. Ini solusi yang sangat bagus. Nah, sehingga apalagi sudah tadi dibilang sudah ada sedikit perubahan dan ada hal efektif. Nah, kemudian berikutnya Pak, mungkin lagi beberapa pertanyaan. Terima kasih dulu biar tidak tegang, tidak gini nanti dulu. Nah, baik. Nah, ketika Bapak melihat situasi itu, mungkin ada guru yang ada kelas, kemudian dia hadir, kemudian tidak hadir, apalagi dalam penyelesaiannya itu apakah Bapak itu langsung menyelesaikan atau memang perlu waktu diam dulu? Nah, tekan mungkin masalah itu langsung diselesaikan hari itu, apa perlu waktu beberapa untuk memutuskan? Silakan. Untuk hal tersebut Pak Putu, jadi kami juga memiliki suatu insting ya. Jadi pertama kami ya pendekatan secara personal ya, kemudian kami tanyakan suatu masalahnya, apa sih masalahnya, kemudian yang ketiga paling tidak kami harus tahu situasi dalam kondisi di suatu tempatnya dia berada gitu. Paling tidak ada temannya, kami mintakan responnya gimana, kemudian selanjutnya baru kami panggil ya, diberikan suatu informasi hal-hal yang terkait dengan tugasnya ya. Setelah itu mungkin kami minta tanggapannya, setelah tanggapannya kami dapat kami kaji, baru kami akan memberikan suatu tindak lanjut sebagai penangkal daripada permasalahan beliau. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, itu memang harus ada jadwal Pak, ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah itu, tidak pada saat itu diselesaikan, dan mungkin ada langkah atau prosedur yang harus Bapak lakukan, sehingga nanti keputusan yang akan Pak ambil itu memang keputusan yang betul-betul final dan itu membuat nyaman kedua belah pihak. Betul. Nah, kemudian ada nggak seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan gitu, Pak? Jadi apa yang kami sampaikan tadi itu memang harus saja, karena kami tidak bisa akan mengambil suatu keputusan tanpa ada respon atau informasi sebelumnya. Jadi baik secara sosialnya, baik secara situasi pribadinya gitu, kami harus minta informasi dari teman dekatnya atau dari tetangga-tetangga yang terdekatnya gitu aja. Ya, bagus Pak. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Iya. Pertanyaan yang terakhir, mungkin dari semua yang tadi sudah Bapak sampaikan dari panjang lebar tadi, mungkin apa yang telah Bapak petik dari pengalaman dan ada keputusan yang Bapak ambil, apakah itu mungkin yang membuat Bapak menjadi lebih lebih wawasannya berkembang, atau justru mungkin ketika Bapak mengambil keputusan itu malah menyesal itu, mungkin ada nggak mungkin dari faktor mana yang mungkin Bapak dapat tangkap pelajaran, apakah itu banyak positifnya atau negatifnya? Silakan. Baik, jadi untuk hal tersebut pertama ya memang dari saya ditugaskan sebagai kepala sekolah, banyak ada hal-hal yang seperti itu. Pengambilan keputusan kadang-kadang akan menjadi suatu beban bagi diri sendiri. Kenapa demikian? Karena setelah diputuskan ternyata bisa berubah di luar. Apakah itu dia berpikir kena dari arahan atau dari permasalahan yang dilakukan, sehingga di luar bisa berubah. Tapi saat di sekolah belum bisa berubah, setelah di luar bisa berubah. Itu banyak juga yang terjadi hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jadi dalam mengambil keputusan selalu kami akan mempertimbangkan dari segi keagamaan dan juga dari segi
yang lainnya terkait dengan lingkungan di sekolah. Ada juga yang memberikan tanggapan bahwa itu keputusannya tidak benar, ya itu sering sekali. Kenapa? Itu tergantung daripada penilaian dirinya sendiri. Tetapi secara aturan regulasinya itu memang seperti itu. Dan tidak jarang juga ada suatu cemoohan bahwa sebenarnya tidak seperti itu, gitu ya. Ini tergantung daripada apa yang menjadi perilakunya sehingga menyebabkan suatu beban peraturan, ya itu yang menjadi harus tanggung jawab daripada guru tersebut. Nanti pada intinya mungkin ini memberikan kita wawasan yang lebih Pak ya dari situasi ini, sehingga kita mampu nanti ke depannya ketika ada hal yang sama mungkin bisa kita ambil keputusan lagi. Nah baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan dan Bapak sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Nah baik teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak juga dimanapun berada, demikianlah tadi percakapan saya bersama Bapak Imade Madrianus PD MPDH yang sudah berbagi pengalamannya selama menjadi kepala sekolah. Nah jika ada hal-hal yang mungkin yang tidak berkenan, mungkin saya bersama Pak D mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, mungkin kami tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Salam dan bahagia.